Nadiem divonis 10 tahun. Ini alasannya kenapa dianggap wajar. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah atas kasus korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management tahun 2019-2022. Meskipun banyak pendukungnya yang membela lah ya, karena menilai bahwa ini sebagai kriminalisasi terhadap orang pintar berprestasi, tapi fakta persidangan menunjukkan adanya aliran dana jumbo dari investasi pihak ketiga melalui afiliasi bisnisnya. Ini adalah fakta hukum yang tidak bisa dibantah. Nah, dalam literasi Islam, modus seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Rasulullah SAW pernah menegur keras seorang petugas negara bernama Ibnu Lutbiyah yang menerima hadiah dari masyarakat saat menjalankan tugasnya sebagai pemungut zakat. Saat itu petugas ini tuh berdalih, yang ini untuk negara dan yang ini hadiah untukku dari masyarakat. Mendengar itu Rasulullah SAW langsung naik ke mimbar dan bersabda dengan sangat menohok, cobalah dia duduk saja di rumah bapak atau ibunya, lalu ia lihat apakah ia akan tetap diberi hadiah atau tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini seolah jadi sindiran kalau Nadiem bukan seorang menteri yang punya wewenang atas proyek triliunan, apakah aliran dana jumbo dari pihak ketiga itu akan tetap diberikan? Nah, dalam fikih Islam, ini disebut dengan hadaya al-umal atau gratifikasi jabatan yang hukumnya juga haram, termasuk ke dalam kategori korupsi. Chromebook awalnya digadang-gadang sebagai revolusi teknologi pendidikan. Anggaran triliunan rupiah pun digelontorkan untuk membeli laptop. Tapi secara data, pengadaan masif ini sama sekali tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas otak anak didik. Buktinya, pada data PISA atau Program for International Student Assessment dari era Nadiem Makarim menjabat sampai sekarang, skor akademik anak Indonesia justru merosot ke tingkat terendah sepanjang sejarah. Pada PISA 2022, skor matematika kita drop 13 poin, literasi drop 12 poin, dan sains drop 13 poin. Indonesia terbukti di peringkat 69 dari 80 negara di Asia Tenggara. Kita bahkan kalah jauh dari Singapura dan Vietnam, juga Malaysia, dan hanya bisa menang dari Filipina dan Kamboja. Jika kita bedah menggunakan perspektif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kerusakan ini bukan sekedar masalah individu Nadiem, melainkan cacat bawaan dari sistem kapitalisme sekuler. Dalam sistem sekuler, agama dipisahkan dari kehidupan, sehingga integritas pejabatnya hancur karena standar tindakan bukan lagi pada halal haram, melainkan pada asas manfaat materi. Pendidikan tidak lagi dikonsentrasikan untuk membentuk syahsiah atau kepribadian Islam dan penguasaan ilmu, melainkan diubah menjadi komoditas industri dan pasar proyek. Sistem politik kapitalisme ini secara otomatis menciptakan jebakan perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Korporasi besar butuh regulasi negara untuk memonopoli pasar produk teknologi mereka, sementara pejabat punya wewenang untuk membuat aturan tersebut. Akibatnya, kebijakan pendidikan hanya menjadi alat untuk mengalirkan kekayaan negara ke kantong-kantong kapitalis melalui jalur legal. Vonis 10 tahun ini yang seolah jadi teguran bahwa selama sistemnya masih kapitalisme, anggaran pendidikan akan selalu jadi rebutan proyek. Sementara generasi muda dikorbankan dengan raport pendidikan yang terus merosot. Kalau kalian setuju, jangan lupa like, comment, share, dan follow atau subscribe channel ini. Dan dukung terus akun ini untuk mendapatkan literasi Islam yang mencerahkan.